Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak RW 06 Insinyur Haji Julius Kahar MM. Yang terhormat Bapak Ibu RT di lingkungan RW 06. Yang terhormat Ketua BSKM beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Nurul Muslimin Al-Ustadz Eldarapel SH. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Zulikomi LCMA yang insya Allah akan tausiah pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Muslimin rahimahumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga dapat berkumpul di Masjid Nurul Muslimin yang kita cintai ini. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi kita besar yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari TPI Terpadu Nurul Muslimin yang bernama Aisyah Afifah, Nabila Hairani, dan Ajibah Naziha Ashraf. Kepada teman-teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseriuskan lagi kalau upload ini enggak apa-apa edit akhir bulan kemarin tadi kemarin Riba
La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Iwardi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita sampaikan pula kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 yang dalam hal ini beliau menyampaikan pesan, kebetulan memang tidak ada di majelis ini karena sedang ada kepentingan keperluan keluar kota. Beliau titip salam. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT di lingkungan RW 06. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Musinin beserta jajaran. Selanjutnya yang saya hormati juga Ketua BSKM di lingkungan RW 06. Beliau juga minta izin karena memang sedang ada tugas di luar kota, belum sempat atau belum sampai di tempat kita di lingkungan RW 06. Yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua di lingkungan RW 06. Khusus kepada Ustadz yang akan
memberikan ceramah pada malam hari ini Ustadz Dr. Haji Zul Ikromi LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah beliau sudah datang. Dan insya Allah beliau tentu akan menjelaskan kajian beliau pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Yang tidak kalah pentingnya, yang sangat membahagiakan kami tentunya seluruh jamaah Masjid Nurul Musinin. Mudah-mudahan kebersamaan, kekompakan kita semakin tumbuh sehingga terasa aroma masjid ini betul-betul tempat kita untuk berkumpul, bersilaturahmi, berbagi ilmu, berbagi dalam hal kebaikan yang Allah sangat suka dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu jamaah hadirin yang saya muliakan, pada malam hari ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh warga RW 06 yang telah memberikan dukungan moral dan material. Tanpa support dari Bapak Ibu, kami yakin pengurus tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kepada Allah kami kembalikan. Semoga semua niat ikhlas support yang telah Bapak Ibu berikan itu Allah beri ganjaran yang berlipat ganda, baik dunia maupun akhirat. Malam hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj, salah satu hari besar agama kita, agama Islam. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan kata-kata Isra Mi'raj itu. Karena sejak kita masuk sekolah dasar mungkin sudah diperkenalkan itu Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan yang luar biasa Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi ayat dibacakan anak-anak kita, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nanti lebih luasnya tentu Ustadz akan memberikan pemahaman makna yang terkandung di dalam Isra Mi'raj itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang terkandung secara singkat dan ringkas itu tentang keimanan. Kita dituntut percaya kepada hal-hal yang gaib. Mana mungkin satu malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh, kemudian kembali juga pada hari malam itu. Itu kan ujian keimanan, percaya kepada hal-hal yang gaib. Nabi kita bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu yang sudah meninggal rentang waktu yang cukup panjang. Itu sesuatu yang gaib. Dan Nabi kita menjemput apa yang kita perlukan untuk hidup, yaitu menjemput salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu untuk apa? Untuk menjaga komunikasi kita dengan Allah setiap waktu. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pencerahan yang lebih luas, lebih komprehensif dari Ustadz. Saya hanya membuka saja gitu. Kami dari pengurus berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk seluruh jamaah. Namun kami yakin sebagai manusia tentu tidaklah sempurna. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pengurus dengan segala kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan doa kita setiap salat
kalau imam membacakan panjangkan umur di bulan Rajab, kemudian Sa'ban, pertemukan dengan Ramadan. Mudah-mudahan itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Iwandi yang sudah menyampaikan kata sambutannya kepada kita semua. Selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Zulfikroni LCMA. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda, ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah perayaan Isra dan Mi'raj Masjid Darul Muhsinin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati masing-masing, mengapa Ustaz kau ceramahnya toga? Padahal disediakan kursi. Dua alasannya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ceramah duduk tuh saya biasanya lama. Takut beko mula-mula surang. Rupanya jamaah lah pulang. Alasan yang kedua, ceramah berdiri itu biasanya Bapak Ibu kalaulah sampai agak 50 menit tuh kaki lah mulai. Kalau bahasa kampung kaminya apa namanya ya? Kalau bahasa kampung kami di kampar kiri, taso si pocong kece ama-ama. Jadi kalau taso mode itu beko adu alasan copek selesai. Nah Bapak Ibu, awak tak panjang-panjang, tak lama-lama, tak banyak-banyak. Yang kita sampaikan pada malam ini hanya sampai selesai saja. Untuk sampai yang selesai itu, kita akan ringkas menjadi 5 hal. Yang pertama, kita mulai dari dalil yang melatar belakangi mengapa kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kalau nak bahas dari yang awal ini Bapak Ibu, sebahagian orang masih juga menuduh peringatan Isra dan Mi'raj itu bid'ah. Dipakainya hadis bahwa segala yang bid'ah itu dhalalah, sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Maka yang paling gawat nerakanya nanti adalah ustaz penceramah. Setuju Bapak Ibu? Ambo tak setuju doh, yang paling gawat nerakanya nanti itu Bang Rafael. Nyinyo yang mengundang ke ambo ke siko. Itu musyawarahkan ke Allah Ta'ala. Apa dia ceramah ke acara bid'ah?
ada yang mengundang ya Allah. Tapi rupanya tidak begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang pertama, bergegaslah Nabi Muhammad SAW datang ke Masjid Nabawi. Lalu nampaklah oleh Nabi banyak sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi itu. Lalu Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Lalu para sahabat tadi mengatakan, kami duduk di sini ya Rasulullah, nazkurullah, dalam rangka berzikir kepada Allah. Lalu Nabi bertanya kembali, benarkah tidak ada motif kalian duduk di sini kecuali hanya dalam rangka mengingat Allah? Benar ya Rasulullah, kata sahabat. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, saya tidak mengulang pertanyaan itu karena ragu kepada kalian, tetapi saya ulang pertanyaan itu sebab aku melihat ribuan malaikat hadir di majelis ini dan melaporkan apa yang kalian perbuat itu segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini pertanyaannya, awak duduk di siku ngapo? Intinya apa? Zikir. Dimulai tadi dengan baca Al-Quran, lalu sambutan dari Bapak Ketua kita, lalu ceramah dari Ustaz. Isinya hanya mengingatkan tentang kecintaan kepada Nabi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan sebaik-baik zikir di antaranya adalah membaca Al-Quran. Sebelumnya apa? Sebelumnya ada silaturahim, sebelumnya ada silah ukhuwah, menguatkan ukhuwah di antara kita dalam rangka kita sebagai seorang mukmin bersaudara. Lalu dalam hal itu kita makan bersama. Kan ada makan bersama tadi Pak? Apa lauknya tadi? Kalau urap, kalau goreng tolunya tidak datang betul. Ambolah feeling tadi Bang Rapel tuh, Ustaz, kalau bisa maghrib di masjid nanti kita makan. Ambolah feeling kok makannya urapnya kok. Tapi kalau gulai kambing datang ambo tuh Pak. Ya, masalahnya tadi tidak ada gulai kambing ya. Iya Pak. Tukang besok kalau tahu ambo mau dekor tidak datang boleh. Ada di masjid mana, Masjid Raudhatus Shalihin, menyembelih kerbau. Masya Allah, semangat ya. Mudah-mudahan tahun depan Anda kerbau dong. Untung mungkin yang akan disembelih oleh masjid. Apa nama masjid tadi? Darul Muhsinin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebersamaan kita itu diikat dengan iman. Maka setiap kebersamaan yang diikat dalam keimanan, maka kebersamaan kita di dunia itu akan diabadikan oleh Allah sampai kita ke surga nanti. Jadi tidak sederhana kita berkumpul di sini. Tak remeh kita makan-makan, salat berjamaah, lalu buat panitia sukseskan acara hari besar Islam. Tak sederhana. Apa sebab? Karena dalam hadis yang masyhur disebutkan oleh Nabi, setelah umatku nanti selesai dari prahara padang mahsyar, wa aminu, lalu ada di antara mereka yang sudah selamat, lalu diarahkan masuk ke dalam surga. Sebelum masuk surga itu, umat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu menengok ke kanan, menengok ke kiri, ditinjau ke belakang, seolah-olah dari bahasa tubuh mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian nampak enggan masuk ke dalam surga? Lalu apa jawaban mereka? Ya Allah, wahai para malaikat, kami tengok di dalam surga itu tak ada sahabat-sahabat mukmin kami itu dulu. Kunna nusalli kama yusallun. Dulu kami di dunia sama-sama salat. Kami salat, mereka salat juga. Nuzakki kama yuzakkun. Kami berzakat bagi yang mampu dan mereka berzakat juga.
yahujjuna wa ya'tamirun, mereka berhaji dan mereka berumrah juga. Dan bukan tidak mungkin nanti mereka juga mengatakan kami dulu sama hadir pengajian, salat berjamaah, rukuk dan sujud kami kepada Engkau ya Allah, tapi kami tak menengok mereka. Berdebat pada waktu itu umat Nabi Muhammad kepada malaikat, disampaikan kepada Allah, lalu Allah mengatakan bawalah mereka ke neraka, tetapi bukan dalam rangka masuk neraka, tetapi tengoklah siapa sahabat-sahabat mukminmu dulu yang engkau katakan demikian, fa ukhriju minha, lalu mereka dikeluarkan dari neraka, wa udkhilul jannata, lalu mereka dimasukkan bersama-sama ke dalam surga. Ya Allah. Jadi kita ni Bapak Ibu, kalau diikat dengan keimanan, zikir, kebaikan, wa tawassaw bil haq, ini tak sederhana. Bisa berjumpa kembali di surga, dan yang duluan masuk ke surga bisa menarik saudaranya masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu, kalau nanti tak nampak saya di surga, tolong dicari, atau kita saling sama-sama mencari. Ya Allah, itu Ustaz kami dulu pernah mengisi waktu bulan Ramadan, pernah mengisi pada saat Isra Mi'raj. Saya juga begitu rasa-rasanya wajah-wajah ini dulu pernah hadir di pengajian. Ya Allah, mana mereka ya Allah? Akhirnya kita sama-sama antri di pintu surga. Mau antri di pintu surga Bapak Ibu? Nah, kalau antri di pintu surga, biarlah saya di depan nanti. Boleh? Semangat apa-apa boleh ya? Boleh apa tidak? Boleh. Nah, kalau boleh, pas masuk saya ke surga itu saya tutup pintunya. Tapi apa kata jemaah, Ustaz, tutuplah Ustaz. Ustaz mungkin bisa masuk di pintu itu aja, sedangkan kami masuk dari pintu mana saja. Masya Allah, ternyata jemaah lebih hebat. Nah, itu dalil yang pertama. Lalu dalil yang kedua, di dalam Al-Quran Allah katakan wa zakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang nikmat-nikmat Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dalam rangka menceritakan nikmat Allah kepada Nabi kita yang dibahasakan di dalam Al-Quran tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kita ceritakan nikmat Allah itu. Lalu dalil yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan laqad du'itu ila dari Bani Jada'an fi ahdi jahiliyah ma law du'itu biha fil Islam la ajabtu. Itu kata Nabi. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu arti kalimat yang Ambo sebutkan dalam hadis tadi, hadiahnya umroh. Berangkat hari Kamis insyaallah dengan saya berangkat. Coba diartikan, tunjuk tangan Bapak Ibu. Oh Pak, Bu, itu ketika Ambo kuliah di Mesir dan di Sudan dulu, itu anak-anak setinggi gol pandai bahasa Arab. Wah, seketik-ketik itulah pandai bahasa Arab. Apa dek kalah ibu-ibu? Bu, ibu kok diam-diam lah makan kok? Apa dia diam-diam aja ibu kok? Apa dia kata ibu-ibu di anak-anak di Arab tu sebutang ikut pandai bahasa Arab? Iyalah, karena mereka orang suruhnya bahasa Cu tu nak pula pandai kan? Disuruhnya bahasa Minang tu kan tak bisa pulanya. Apa kata Nabi? Saya pernah diundang untuk datang ke rumah Abdullah bin Jad'an. Kami rapat berkumpul di situ. Ini terjadi pada masa jahiliyah. Yang kami bicarakan di situ adalah bagaimana saling menjaga, bagaimana saling bersilaturahim,
bagaimana kita sesama penduduk Makkah ini jangan sampai ada yang membunuh, jangan sampai ada yang mencuri, satu sama lain harus menjaga nyawa, menjaga harta. Apa kata Nabi? Jika ada acara yang seperti itu di dalam Islam, lalu saya diundang, tentu saya akan datang. Kenapa? Karena acaranya baik. Nah, apa isi acara waktu? Isinya silaturahim, isinya sedekah, isinya infak, isinya pengajian, isinya silaturahim, isinya zikir kepada Allah, bacaan Al-Quran. Yang kata Nabi, jika di zaman jahiliyah acara baik itu ada di Islam, lalu saya diundang, tentu saya akan datang. Itu dalilnya. Jadi apapun perkumpulan kita, walaupun apapun bentuknya, selama isinya adalah kebaikan, maka itu diizinkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Nabi secara spesifik tak melakukan hal yang sama, tetapi sudah dapat semacam penegasan dan semacam kebolehan dari ucapan Nabi Muhammad, sekalipun perbuatannya mungkin tak sempat melakukan. Itu dalil-dalilnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menyobik-nyobik bid'ah, masukkan ke dalam goni, campakkan ke sungai, terserahlah, kau nak sungai Kampar, kau nak sungai sini. Ada orang yang modeko Bapak Ibunya seketik tapi mokak, ya. Sakit hati aku kalau ada orang menyobik bid'ah acara elok modeko Bapak Ibu, ya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Terhib Ramadan, Nuzul Quran, halal bihalal bid, ya Allah, ya. Jadi bahasa kelakarnya, kalau ada dia yang mengokak-ngokak model itu, masukkan ke dalam goni, campakkan ke terserah. Tapi itu berkelakar. Artinya apa? Yang kita lakukan ini adalah landasan hukum yang kuat, dalil yang disampaikan oleh para ulama kita juga kuat. Masalahnya kini datang orang-orang sedikit, tetapi sedikitnya mereka itu ternyata membuat heboh, maka kita harus menjawab. Itu yang pertama, dalil mengapa kita Isra dan Mi'raj. Lalu yang selanjutnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Setidaknya ada 3. Yang pertama yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj ini, peristiwa yang benar-benar terjadi ini, yang pertama adalah al-faraju ba'da siddah. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita belajar tentang adanya al-faraj, kelapangan setelah kesulitan, ada kebahagiaan setelah kesedihan, ada terang setelah gelap, ada fajar menyingsing setelah kita dilamun oleh pekatnya malam, ada pantai tempat mendarat setelah sebelumnya kita dihamuk oleh gelombang. Dan Isra dan Mi'raj kita belajar tentang itu. Mengapa? Karena sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu dalam perjalanan hidupnya, perjalanan pribadinya, perjalanan dakwahnya tertekan penuh kesedihan, mendapat penghalangan yang puncaknya adalah ketika Nabi Muhammad kehilangan paman dan istrinya. Maka dinamakan dengan tahun wafatnya paman dan istrinya itu dengan tahun kesedihan. Bapak, Ibu, di antara ujian yang paling menyedihkan di dalam hidup ini adalah berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Iya dapat berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan istri meninggal duluan, berpisah dengan anak meninggal duluan misalnya,
Atau ibu-ibu berpisah dengan suami yang dicintai selama ini, berpisah dengan kakak adik yang disayang, berpisah dengan anak yang juga dicintai, yang anak itu merupakan bahagian dari diri kita dulu, berpisah dengan ayah bunda kita, orang tua kita. Itulah mengapa para ulama kita mengatakan meninggal pasangan hidup bagai patah sayang, meninggal anak bagai copot jantung, meninggal pasangan hidup, meninggal anak, meninggal orang tua bagai patah tulang punggung. Tak ada yang enak. Iya dah Bapak Ibu? Iya dah? Diam je nampaknya. Tak ada rasa sedih nampaknya, ada tak? Begitulah. Ya. Maka saya dulu Bapak Ibu, di antara ujian hidup saya adalah ketika saya berpisah dengan ayah saya. Saya anak laki-laki satu-satunya. Kuliah saya 4 tahun di Mesir, tak meninggal ayah saya. Kuliah saya 3 tahun di Sudan, tak meninggal ayah saya. Tapi saya berangkat pergi umrah di bulan Ramadan 2019, hanya 11 hari, baru hari ke-5 meninggal ayah saya tanpa sakit. Tanda-tanda sebelumnya, waktu itu saya menginap di hotel lantai 14 di kota Madinah. Ketika dapat kabar ayah saya meninggal pada pagi Jumat di bulan Ramadan itu, langsung terduduk, langsung pada waktu itu lembut kaki ini, lembut yang dipijak ini. Kalau tak ada iman, mungkin meloncat ke lantai dasar. Saking terpukulnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena, ya Allah, kalau saya ceritakan, ya rasa-rasa sulit untuk menceritakan dengan lisan, karena saya pandai semuanya. Bisa mentalkinkan, bisa memandikan, bisa mengkafankan, saya anak satu-satunya. Kemudian bisa pula ya memanggul jenazahnya, bisa pula menjadi imam salat jenazahnya, bisa menghantar, meletakkan di liang lahatnya, bisa pula mentalkinkan setelah di kuburan. Tetapi takdir Allah rupanya tidak mengatakan demikian. Maka pada waktu saya diuji demikian Bapak Ibu, akhirnya saya ingat dengan salah seorang ustaz kita yang mungkin saya termasuk yang sering berkomunikasi dengan dia, yaitu Ustaz Abdul Somad. Saya WA, abang dah, saya bilang ayah saya meninggal sedang saya tidak di kampung, saya sedang umrah, tolong berikan nasihat. Kalau waktu itu hilang kaji semua Pak, ya kaji itu hilang. Biasa kita mengingatkan orang, ini kita yang ditimpa musibah. Akhirnya saya cepat-cepat WA beliau. Apa kata beliau? 2 saja pesan beliau, karena beliau pada waktu itu juga merasakan hal yang sama. Ayah saya meninggal pada bulan Mei, mak beliau meninggal pada bulan Maret. Jadi kata beliau, kita diuji dengan ujian yang sama. Tetapi 2 pesan kata beliau, innallaha katabal maqadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah menulis takdir khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir kita itu sudah ditulis, hidupnya sekian, usianya sekian, pasangannya sekian, rezekinya sekian, meninggalnya pada tanggal sekian. Itu sudah ditulis oleh Allah, menjadi ketetapan jauh sebelum mencipta langit dan bumi ini selama 5.000 tahun. Jadi nak ngapo ini takdir Allah. Nah, Nabi Muhammad juga begitu, ini takdir Allah. Bersedih Nabi Muhammad. Lalu pesan beliau kepada saya pada waktu itu, saya ceritakan secara terbuka saja. Di hadapan takdir itu kita hanya bisa mengokohkan ridho kepada Allah. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw
wa rasulah. Siapa yang membaca itu di pagi hari, membaca itu di sore hari, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, hak kewajiban bagi Allah untuk meridai orang itu. Maka kalau sudah ridha, hati kita tenang. Lalu apa kata beliau? Kematian itu hanya perjumpaan dengan Allah. Kematian itu hanya perjumpaan kekasih dengan kekasih Allah yang kita cintai. Wala imuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalau kalian mati atau kalian terbunuh, la ilallahi tuhsyarun, pasti kepada Allah kalian akan dipertemukan, akan dikumpulkan. Artinya kita meninggal itu hanya berjumpa kekasih dengan kekasih. Kalau berjumpa dengan kekasih, akhirnya kita, Pak, dulu ketika datang berjumpa calon istri, bapak-bapak ini masa muda dulu, macam mana rasa hati? Pak, senang tak? Senang. Berapa macam mana rasanya dulu? Berbunga-bunga? Pak Haji? Sama kata Pak Haji. Ya, Masya Allah. Saya juga begitu, Pak. Berjumpa calon istri, itu rasanya tidak sabar untuk akad nikah, duduk di pelaminan. Pas duduk di pelaminan itu lain rasa hati. Karena bahagia. Bahkan di malam pertama itu lahirlah syair sebagaimana yang digambarkan oleh orang Arab. Syairnya apa? Ya lailutul, wahai malam panjanglah, wahai subuh jangan cepat-cepat datang. Iya tak? Karena ada rasa bahagia berjumpa dengan kekasih. Begitulah kematian itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada yang perlu kita risaukan pasal mati. Nah, kata beliau juga mengabarkan kepada saya, justru sebenarnya kematian itu sesungguhnya hanyalah titik tolak untuk berjumpa di perjumpaan yang abadi setelah dunia. Jadi itu. Jadi ini hanya antrian. Nah, setelah ini nanti kita hanya menuju itu sebenarnya untuk berjumpa kembali. Maka perlu diikat dengan keimanan agar berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai dan mendapatkan ridho Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, para menteri mati, gubernur mati, wali kota mati, Pak Camat mati, Pak RW. Aduh, Pak RW Pak RW mati, Pak RT mati. Pak RT dah? Pak RT dah? Halo Pak RT. Anak menunjuk Pak RT dah. Pak RT mati, Pak Ketua mati, Bang Rapel mati, Pak Ustadz mati. Pas sampai di Pak Ustadz ada tanggung korek. Besok jadi undang jawab kasih goreng. Lain doa jemaah nampak. Allahu Akbar. Balik itu ke kaji kita tadi, Nabi Muhammad diuji dengan ujian kematian orang-orang tercinta. Datang dia ke Taif. Sampai di Taif ditolak dakwahnya. Yang paling menyakitkan dia diusir. Setelah di saat diusir itu dia dilempar dengan batu. Kelelahan, kesakitan, tak ada yang mau ikut dengan ajakan dakwah beliau. Dia merasakan betul-betul dunia ini menjadi sempit baginya. Akhirnya tak lama setelah itu, seolah-olah Allah mengatakan, bila dunia tidak bersahabat denganmu wahai Muhammad, maka langit siap membawamu dan memuliakanmu. Akhirnya
Diperjalankanlah Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ila Sidratil Muntaha. Ditengokkan seluruh ayat-ayat, ditengokkan kebesaran-kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan bagaimana dahsyatnya nikmat Allah, dahsyatnya tanda kebesaran Allah di alam yang kita tidak lihat. Maka di antara yang membuat Nabi Muhammad terhibur pada waktu itu, Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, lalu setelah itu turunlah penduduk langit para malaikat ke Masjidil Aqsa, berkumpullah arwah para nabi di situ, lalu mereka salat berjamaah, yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang diceritakan di dalam salawat yang disebut dengan salawat tarhim. Assalatu wassalamu alaik wa sallim wa radiyallahu ta'ala. Masih ada diputar di sebelah Pak? Di masih kita masih ada? Oh, ada banyak berkurang nampaknya itu diputar Bapak Ibu. Kalau bisa agak 10 menit menjelang azan subuh itu diputar itu, dalam rangka membangunkan, dalam rangka bersalawat kepada Nabi. Ya, lebih kurang dilakukan itu sebab ada pula yang membina-bina dan itu masalahnya ini. Padahal isinya bagus. Disebutkan di dalam kalimat itu, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Ada yang hafal? Nah, kalau bisa acara terhib Ramadan besok nuzulul Quran buat perlombaan salawat terhib. Mantap Bapak Ibu. Ya, berzanji terhib kan isinya salawat pujian kepada Nabi. Wa taqaddamta lis-shalah, engkau melaksanakan salat wahai Muhammad. Fa shalla kullu man fis sama', turunlah malaikat-malaikat yang ada di langit pada malam itu. Semuanya berkumpul, arwah para nabi juga hadir. Wa antal imam, dan engkaulah imamnya pada waktu itu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad terhibur, lalu diperjalankan menengok keagungan singgasana Allah di langit sana dengan ruh dan jasadnya, diperjumpakan dengan seluruh nabi dan rasul, diperjumpakan dengan para malaikat, sehingga sampai pada puncak di mana Jibril stop di situ. Dia mengatakan, wahai Muhammad, aku hanya sampai di sini, hanya engkau yang diizinkan untuk naik ke atas kembali menuju tempat munajatmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke titik di mana tidak ada malaikat di situ lagi, yang hanya diizinkan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Lalu setelah itu turun, subuh harinya sudah berada kembali di bumi. Disitulah Nabi Muhammad dilipatkan dunia ini, dilipatkan waktu, ditengokkan dengan segala keagungan-keagungan Allah. Akhirnya apa? Kuatlah langkah Nabi, sabarlah Nabi menghadapi segala cobaan, kokohlah ruang hatinya, semakin cinta ia kepada rahmat, memberikan rahmat kepada sekalian Allah. Nah, maka Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu sesungguhnya adalah saat di mana menunjukkan kepada kita bahwa kesakitan tidak akan abadi, kesedihan tidak akan abadi, segala musibah tidak akan selamanya. Pasti setelah itu, setelah gelapnya malam akan terbit fajar. Kalau diuji Bapak Ibu sakit, insya Allah ada masa sembuh, sanggup kepada Allah. Diuji di rumah tangga, ada masa selesainya. Diuji dengan anak, ada masa mereka taubatnya nanti insya Allah. Yang penting
penting selalu berharap kepada Allah dan yakin berbaik sangka kepada Allah. Itu hikmah pertama dari Isra dan Mi'raj. Lalu hikmah yang kedua apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini startingnya adalah dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka artinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, tangkai jantung hati kita harus terikat di masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali pertolongan naungan dari Allah. Dari yang 7 itu disebutkan oleh Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya, jantungnya terikat di masjid. Tapi kalaulah jantung ada di masjid, bisa tak awak berpisah dengan masjid, Bapak Ibu? Pak, kalau jantung sudah ada di masjid, bisakah kita lepas dari masjid? Tidak. Maka masjid adalah tempat kedamaian. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina atas dasar ketakwaan kepada Allah, disitulah kita tegak. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang meramaikan, yang mengisi rumah Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka standar keimanan seseorang secara zahir adalah keterikatan hatinya ke masjid. Makanya dulu ada jamaah kita, ibu-ibu minta cari jodoh untuk anaknya ke saya. Lalu dapatlah satu orang dari masjid. Ya, dari masjid berapa lah gajinya tuh Bapak Ibu ya? Ya, enggak banyak lah mungkin. Tapi dia di masjid, udah selesai kuliah. Lalu saya sodorkan, dia dari masjid Bu, tapi gajinya tak masalah, tak banyak. Apa kata ibu itu? Justru inilah yang saya cari, Ustaz. Ibu itu orang kaya, Bapak Ibu. Besar rumahnya, banyak mobilnya, sampai ke badan ibu itu besar. Ya, luar biasa. Tetapi kata beliau, ya, saya mencari orang-orang yang terikat hatinya ke masjid ini, Ustaz. Salat berjamaah, rumah Allah saja dijaganya, apatah lagi anak gadis saya. Masalah rezeki, insya Allah ada jalannya. Dinikahkan, ya, diadakan di masjid, ya. Kemudian tinggal setahun setelah menikah itu luluslah dari masjid ini, imam masjid ini menjadi hakim pengadilan agama. Kalau udah jadi hakim itu gaji pertamanya lumayan Pak, 10 juta. Akhirnya Allah membuka rezeki berangkat dari ketulusan menerima orang-orang masjid. Iza ra'aitar rajula yahtajul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat ada seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang ini beriman. Maka kalau sudah terikat tangkai jantung kita di masjid, maka hidup kita ini Bapak Ibu nanti insya Allah tak akan jauh-jauh dari masjid. Bahkan bisa jadi nanti matinya di dalam masjid. Ada namanya Pak Zamzami, jamaah rutin Masjid Al-Fajar di Jalan Fajar. Beliau pengurus awal-awal dan pendiri Masjid Al-Fajar itu. Suatu ketika salat maghrib berjamaah. Lepas maghrib karena tak ada pengajian, balik ke rumah. Rumah tak jauh dari masjid. Duduk di sofa membaca Al-Quran, baca Al-Quran sampai berkumandang azan Isya. Pas azan Isya selesai baca Quran. Lalu setelah itu dia berwudu. Setelah itu bersiap-siap ke masjid. Dibuka pintu rumah, 2-3 langkah pusing terjatuh. Dipanggilnya anaknya, istrinya di dalam, tolong bawa ke rumah, papa pusing. Didudukkan di sofa. Apa kata istrinya? Pak, bukalah mata tuh, apa terjadi? Udah gelap semuanya Ma, katanya. Ya, bacakan saja la ilaha illallah. Duduk di sofa, la ilaha illallah, kata istri dan anaknya.
saat iqamat di masjid mengucapkan Allahu Akbar, selesai iqamat itu Bapak Zamzami ini pun menghembuskan nafas terakhir mengucap la ilaha illallah. Mana kematian yang paling indah selain itu? Padahal kita semuanya akan mati. Mana, coba cari mana kematian yang paling indah daripada itu? Kenapa kematian itu indah? Mati setelah menunaikan salat, mati setelah membaca Al-Quran, mati dalam keadaan berwudu, mati dalam rangka menunaikan salat. Al-masyi ila salat, orang yang berjalan ke masjid sama dengan orang yang salat itu sendiri. Mati dalam rangka menanti waktu salat, mati ketika mengucap la ilaha illallah. Kenapa Allah berikan karunia itu? Karena sepanjang hidupnya dia selalu terikat hatinya, jiwanya, raganya ke masjid. Allah. Kok nengok-nengok yang model itu cemburu Rasulullah. Awak tak mau apa nanti? Ya Allah. Ya, ada lagi Pak Yusron Sabili, senior saya di Fakultas Syariah UIN. Salat maghrib, dia jadi imam di masjid itu, pulang ke rumah, makan, baca Al-Quran, tunggu waktu isya, datang isya, salat sunnah, jadi imam baru rakaat pertama di saat rukuk tumbang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal di saat rukuk di dalam masjid. Allah, mana kematian yang lebih indah daripada itu? Awak tak macam mana orang mati gitu, nanti amalkan. Bapak Ibu, dari Isra dan Mi'raj kita kokohkan kembali hubungan kita dengan masjid. Bahkan Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan dilarang wanita kaum ibu-ibu itu untuk datang ke masjid, salat berjamaah, pengajian, wirid, yasin, apapun lah, yang penting kebaikan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang dijemput oleh Nabi pada kisah Isra dan Mi'raj itu tak lain tak bukan ini yang selalu kita ulang, kepentingan dan kewajiban salat. Makanya salat dan Mi'raj itu menggugah itu kembali. Kita tengok salat kita selama ini Bapak Ibu, macam mana kita menunaikan salat, mungkin banyak kekurangan itu kita perbaiki. Maka tentang perkara salat ini, tunaikan yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah, niatkan hidup kita ini hanya menanti antara waktu salat ke salat berikutnya. Itulah tentang salat ini yang penting. Tunaikan yang wajib. Nah, kenapa kita tunaikan setelahnya yang sunnah? Karena banyak yang wajib ini yang kurang. Apa contoh dalam Al-Quran dikatakan qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Sekarang Bapak Ibu, banyak di dalam salat kita justru yang khusyuk itu hilang, tercuri khusyuk kita itu oleh setan. Apa contohnya? Bahkan barang hilang awak ingat di dalam salat. Iya nak Bu? Sosok tak ngaku ibu-ibu. Iya nak? Pak, iya nak Pak? Kadang barang-barang yang hilang tu ingatnya di dalam salat. Iya kan Pak? Biarlah kalau Bapak Ibu tak ngaku, saya mengaku. Beberapa hari yang lalu Pak, saya ke kampus membawa bahan sertifikasi. Tanda tangan sini, tanda tangan selesai. Tinggal satu tanda tangan lagi dengan salah seorang profesor. Saya masukkan bahan itu ke dalam jog motor, balik ke rumah. Teleponlah Pak Profesor itu, datang nanti katanya. Kemudian istirahat di rumah, sorenya bingung, mana bahan tadi. Ditengok ke kampus, tak ada di kampus. Diperiksa di rumah, tak ada di rumah. Allah, padahal itu berkas penting untuk pembayaran gaji sertifikasi. Mak gawat kemana barang. Akhirnya Pak, berkumandanglah azan asar di musola. Musola pas dokek rumah, sholatlah, ambil jadi imam. Ya, jadi amboku mulai dari pengurus imam musola sampai ke pengurus ketua harian imam besar masjid.
yang paling besar di Riau ini? Masjid Raya An-Nur. Nah, kenapa saya sebut? Supaya kenal pula Bapak Ibu dengan saya, ya. Saya diamanahkan sudah setahun ini mengelola Masjid Raya An-Nur. Banyak suka dukanya, ya, tapi alhamdulillah kita mengurus rumah Allah. Nah, itu tadi niatnya untuk supaya terikat hati dengan masjid. Mana yang paling indah urus kecuali hanya rumah Allah, kan? Salatlah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas alhamdulillah tu lah ingin berkas korukonya di dalam job. Undalah kita. Pernah ada Bapak Ibu kejadian model itu? Ya apa-apa aku menjawab. Cendokan mantap aja nampak. Ya, teringat ya Allah. Akhirnya tercuri kehusukan kita kurang. Maka setelah sholat kita istighfar, lalu kita tambah dengan sholat sunat rawatib. Dalam rangka apa? Menutup segala kekurangan kita dalam salat-salat wajib. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah terkait salat ini, kita niatkan hidup kita ini Bapak Ibu sekali lagi hanya menanti antara waktu salat ke salat berikut. Jadi salat Isya kita tadi. Kegiatan kita ini selingan-selingan aja semua menjelang tidur nanti. Bahkan tidur itu selingan. Niat utama kita adalah menanti melaksanakan subuh esok hari. Selepas subuh esok hari panjang umur sehat badan, beraktivitas kembali. Niatnya menanti zuhur. Mantap. Saya masih connect ya, sengaja tadi itu. Menanti zuhur. Selepas zuhur menanti asar. Selepas asar menanti maghrib menanti isya. Itulah hidup kita nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mati di antara waktu-waktu itu berarti mati dalam niat yang baik, husnul khatimah wa intizarus salati ila shalah, menanti antara satu waktu salat ke salat berikutnya. Itu di antaranya disebutkan oleh Nabi fazadikar riba, itu adalah jihad, mati fi sabilillah. Lah mulai kaki apa rasulnya itu, ya, malah sejam lebih nampaknya berceramah. Ikut tanda-tanda pengajian kita rasa selesai. Jadi yang pertama dalil Isra dan Mi'raj, yang kedua keterikatan kita, keyakinan dan husnuzan kita bahwa segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Kemudian masjid, dari masjid ke masjid, ikatkan jantung hati kita. Salat kita diperbaiki dan ditengok kembali, rubah cara pandang kita tentang salat. Disitulah nanti kita akan dikejutkan dengan ayat-ayat karunia kebesaran Allah di dunia sampai kita nanti di akhirat. Demikian ngaji kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada saya yang menyampaikan, begitu juga kepada jamaah yang mendengarkan, menambah ilmu kita semua, menggerakkan kita untuk beramal dan mengokohkan iman kita. Sebelum kita tutup pengajian kita ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Sebelum berdoa kita beristighfar 3 kali. Untuk itu saya mohon izin duduk, ya, dalam motogang itu nak duduk dulu gitu Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minal
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an lana wa li ahalina wa li ummahatina wa li abaina wa li zurriyyatina min kulli da' wa 'afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Doli Robi SCMA. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan pengumuman sekaligus pembagian acara kepada para juara perlombaan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada panitia lomba. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.